Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Mungkin banyak dari kita yang menganggap air sebagai sesuatu yang sepele, sehingga kita berpikir bisa meminumnya kapan saja, berapapun banyaknya, dan di mana saja. Namun pandangan ini ternyata salah. Walaupun terlihat sederhana, namun air memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita agar semua organ dapat berfungsi dengan maksimal. Air juga merupakan kunci utama dalam menjaga keseimbangan tubuh. Maka dari itu, penting mengetahui berapa banyak air yang harus kita konsumsi, kapan waktu terbaik untuk meminumnya, dan bagaimana cara yang tepat untuk mengkonsumsinya. Namun sebelumnya, jika Anda seorang muslim dan mencintai kebaikan, tolong ringankan tangan Anda untuk menekan tombol like-nya. Jika Anda baru bergabung, alangkah baiknya menekan tombol subscribe agar saat kami mengupload video bermanfaat lainnya, Anda langsung mendapat notifikasi. Terima kasih. Air tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Selama hidup di muka bumi, manusia pasti membutuhkan zat berbentuk cair ini. Sejumlah ahli dalam penelitiannya menjelaskan bahwa setidaknya 95% otak manusia tersusun atas air, 82% air ada pada darah, sebanyak 75% air terdapat pada jantung, 86% terdapat pada paru-paru, dan kurang lebih 83% air terdapat pada ginjal. Air membantu mengeluarkan racun yang diproduksi oleh tubuh dari sistem pencernaan hingga kulit, baik itu dalam proses penurunan maupun peningkatan berat badan. Selain itu, kita juga harus mengetahui manfaat yang diberikan air dan resiko yang muncul jika kita tidak meminumnya dengan cara yang benar. Faktanya, sesehat apapun pola makan Anda, tubuh tidak akan dapat menyerap nutrisi dengan maksimal tanpa asupan air yang cukup. Tentunya, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sembelit, lesu, kelelahan, batu ginjal, serta sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selain itu, jerawat, alergi kulit, kesulitan makan, bahkan nyeri sendi dan penumpukan lemak di area tubuh bisa terjadi jika kita kurang asupan air. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari pentingnya air bagi tubuh, manfaat menjaga kesehatan, dan jumlah minimum atau maksimum dalam mengkonsumsi air setiap hari. Selain itu, kita juga akan membahas apakah air lebih baik dikonsumsi dalam keadaan dingin atau panas, dan apakah hal itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Jika tubuh mulai kekurangan cairan, salah satu tanda yang bisa kita lihat adalah terdapat perubahan warna pada air seni yang menjadi lebih kuning. Selain itu, daya pencernaan mulai lemah dan kulit, baik wajah maupun tubuh, akan terlihat lebih kusam dan lemas. Hal ini terjadi jika pola minum air yang benar tidak dimulai sejak awal. Bahkan, gejala-gejala ini bisa berkembang dan menjadi masalah kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Maka dari itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kita minum air dalam jumlah yang cukup setiap hari. Untuk mengetahuinya, kita harus lebih dulu memahami komposisi air dan manfaat yang diberikan bagi tubuh. Air tidak mengandung kalori, tetapi perannya sangat vital untuk hidrasi tubuh. Karena air membantu mengeluarkan limbah dan racun dari tubuh, membersihkan kulit, meningkatkan fungsi otak, memperbaiki pencernaan, memperkuat penglihatan, memperkuat tulang, dan mendukung hampir seluruh fungsi organ dalam tubuh. Tahukah Anda bahwa setiap hari kita kehilangan sekitar 2 liter air melalui urin dan keringat? Sehingga setelah ini sangat penting untuk diisi kembali. Jumlah air yang harus diminum setiap orang berbeda-beda, tergantung pada kesehatan lingkungan, berat badan, dan aktivitas fisiknya. Namun secara umum, orang dewasa rata-rata harus minum antara 2 liter hingga 3 liter air sehari, atau setara dengan 10-12 gelas air. Misalnya, bagi kebanyakan orang yang tidak banyak beraktivitas di luar ruangan, maka memuaskan dahaga sudah cukup memenuhi kebutuhan cairan. Sementara bagi orang yang lebih banyak berolahraga, bekerja di luar atau tinggal di iklim yang panas, cenderung membutuhkan lebih banyak asupan cairan setiap harinya. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui berapa jumlah air yang dibutuhkan bagi tubuh Anda sendiri.
banyak orang sering membuat kesalahan yang justru dapat menyebabkan masalah kesehatan. Waktu yang tepat untuk minum air putih yaitu setelah bangun tidur. Minum air putih setelah bangun tidur bertujuan untuk segera mengisi ulang kembali cairan yang hilang saat tidur selama 7-8 jam. Selain itu, minum air putih juga akan membantu proses metabolisme berjalan dengan baik. Ini juga menjadi saat yang tepat untuk melakukan detoks alami, yaitu membuang racun dan limbah dari dalam tubuh. Sebaiknya minum air putih 1-2 gelas ketika bangun tidur di pagi hari. Selain itu, waktu yang tepat untuk minum air putih yaitu sebelum makan. Bagi orang yang tengah menjalani program diet, mungkin sering mendengar kalimat bahwa minum air putih sebelum makan akan membuat kita makan secukupnya, sehingga menahan kalori berlebihan. Namun sebenarnya, bagi orang yang tidak menjalani diet sekalipun, minum segelas air putih sekitar 30 menit sebelum makan adalah hal yang sangat dianjurkan. Sebenarnya hal ini sama seperti kita mencuci piring. Sebelum makan, kita juga harus membersihkan tubuh kita setiap pagi sebelum makan atau minum. Tidak ada yang lebih baik daripada air putih untuk membersihkan perut di pagi hari. Minum air putih saat perut kosong di pagi hari membantu mengeluarkan racun yang menumpuk di malam hari. Jika kita makan atau minum sesuatu tanpa membersihkan perut terlebih dahulu dengan air, itu seperti makan dari piring kotor tanpa mencucinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sangat penting untuk minum 1-2 gelas air pada pagi hari saat perut kosong. Kemudian, beri jeda sekitar 1 jam sebelum makan. Kebiasaan ini akan membuat proses pencernaan lebih lancar, serta memberi sinyal bagi tubuh untuk bersiap memproses makanan yang akan masuk. Namun ingat, bahwa Anda tidak dianjurkan minum air putih terlalu banyak sebelum makan. Ini mungkin justru dapat mengganggu proses penyerapan makanan dan fungsi enzim yang dibutuhkan dalam mencerna makanan. Jika ingin minum air banyak sebelum makan, pastikan melakukannya sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelumnya, sehingga perut sudah dalam kondisi yang siap untuk mencerna makanan. Lalu, sangat penting juga untuk tidak minum air dalam jumlah besar setelah makan. Minum secukupnya saja, karena jika berlebihan bisa membuat perut kesulitan mencerna makanan dan cairan lambung, sehingga proses pencernaan akan melambat dan cairan lambung tidak dapat bekerja secara optimal. Maka dari itu, jika mau minum air banyak, sebaiknya minum air sekitar 30 menit hingga 1 jam setelah makan. Minum air putih secara cukup sebelum olahraga penting dilakukan agar terhindar dari kram otot, mual, serta pusing selama berolahraga. Sementara itu, anjuran minum air putih sesudah berolahraga juga berguna untuk menggantikan cairan yang hilang. Tentu saja, hal ini dikarenakan tubuh akan berkeringat saat berolahraga, sehingga akan menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Minum air putih sesaat sebelum olahraga juga akan meningkatkan kekuatan otot dan performa saat beraktivitas fisik. Selain itu, minum air sebelum tidur juga sangat baik. Setiap orang dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 1-2 gelas sebelum tidur. Air putih akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan cairan mampu mengembalikan fungsi tubuh yang lelah setelah beraktivitas seharian. Kebiasaan sederhana ini akan membuat tidur Anda lebih nyenyak dan bangun menjadi lebih segar. Minum air putih dengan jumlah yang lebih banyak sangat dianjurkan saat sedang sakit, karena air putih akan meningkatkan daya tahan tubuh dan menyeimbangkan cairan tubuh yang diperlukan untuk mempercepat penyembuhan. Maka dari itu, saat Anda merasa demam dan flu, maka segelas air putih hangat akan membuat kondisi tubuh menjadi lebih segar. Saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang sangat dingin, maka kita harus menghangatkannya terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku untuk air. Air dingin yang tertinggal di dalam perut dapat memperlambat proses pencernaan karena menyebabkan makanan yang kita makan menjadi keras hingga akhirnya dapat menimbulkan masalah pencernaan. Inilah sebabnya mengapa sebaiknya kita selalu minum air pada suhu normal, karena air pada suhu ini bisa langsung digunakan oleh tubuh tanpa perlu dipanaskan terlebih dahulu. Air pada suhu normal juga membantu memecah makanan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan daya pencernaan dan mendukung kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Selain itu, air hangat juga sangat direkomendasikan untuk membawa banyak manfaat terhadap kesehatan. Jika rutin minum air hangat di pagi hari, maka asam yang memicu terbentuknya batu ginjal bisa terlarut. Selain itu,
Air hangat juga dapat mengurangi infeksi pada kandung kemih. Pada kondisi tubuh yang tengah mengalami flu atau hidung tersumbat, minum air hangat juga dapat membantu meredakan gejala dibandingkan air dingin ataupun air normal. Beberapa manfaat lain dari mengkonsumsi air hangat termasuk membantu proses metabolisme yang mendorong penurunan berat badan, mengurangi kembung, mengendalikan kadar kolesterol, serta membuat arteri tubuh lebih bersih. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa minum air sebanyak mungkin kapan saja. Tetapi sebenarnya ini tidak benar. Cara kita minum air serta suhu air yang kita konsumsi bisa berdampak pada tubuh kita. Dengarkan baik-baik. Terlalu banyak minum air juga bisa berbahaya karena mengkonsumsi air yang berlebihan akan meningkatkan beban kerja pada ginjal sehingga menyebabkan kadar natrium dalam darah menurun. Pastikan selalu minum air dalam posisi duduk dan harus dengan perlahan-lahan. Saat minum, cobalah untuk menahan air di mulut selama sekitar 4 detik dan mengaduknya sebelum menelan. Dengan cara ini, air liur yang bersifat basah akan bercampur dengan air, kemudian turun ke lambung membantu menetralkan keasaman perut yang pada gilirannya akan meningkatkan daya pencernaan. Sebaliknya, jika kita minum air sambil berdiri atau meminumnya dengan cepat, ginjal tidak dapat menyaring air dengan optimal. Selain itu, minum air langsung dari botol juga tidak disarankan karena bersama dengan air, gas-gas dari udara juga ikut masuk ke dalam tubuh. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk selalu minum air sambil duduk dan meminumnya perlahan-lahan dalam 4 atau 5 tekukan. Jika kita minum terlalu banyak air sekaligus, ginjal tidak mampu menyaringnya dengan baik dan sebagian besar air akan dikeluarkan melalui urin tanpa dimanfaatkan oleh tubuh. Dalam pembahasan ini kita banyak belajar tentang cara minum air yang benar, sehingga dapat membantu Anda untuk meningkatkan kesehatan meskipun usia terus bertambah. Sebenarnya alam sendiri sudah menyediakan berbagai sumber daya yang jika kita konsumsi dengan benar, maka dapat membantu kita tetap sehat dan terlihat awet muda. Sayangnya, untuk menjaga kesehatan dan penampilan, banyak dari kita lebih sering mengandalkan obat-obatan atau produk mahal yang ada di pasaran. Padahal, solusi terbaik ada pada makanan sehat dan alami yang bisa membantu melawan efek penuaan tanpa memerlukan intervensi kimia atau teknologi yang mahal. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika tertarik dengan pembahasan lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOB Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.